Indonesia, negara kita yang tercinta ini memang selalu penuh dengan kejutan, dengan drama politik yang tak kalah menarik dari sinetron televisi kesukaan emak-emak. Kali ini drama terbarunya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan publik tentang Pusat Data Nasional atau PDN yang digadang-gadang menjadi pilar kebanggaan digitalisasi kita yang diretas oleh hacker. Ya, dan seperti biasa harus ada yang dijadikan kambing guling. Kambing hitam maksudnya. Harus ada yang dijadikan tumbal politik. Iya, harus ada yang jadi tumbal politik. Siapa dia? Pusat Data Nasional atau PDN ini tujuannya baik. Sebuah proyek ambisius untuk mengintegrasikan data dari seluruh negeri. Tiba-tiba menjadi bulan-bulanan hacker. Ibaratnya PDN ini seperti rumah mewah yang baru dibangun tapi ternyata pintunya lupa dikunci. Jadi ya masuklah para peretas alias hacker seperti tamu tak diundang. Akhirnya data yang seharusnya aman diambil alih, bejal kayak gitu tuh, dan dikunci oleh si hacker itu. Rakyat pun mulai gempar dan media sibuk memberitakan kericuhan ini. Ya, di tengah kepanikan itu ya, otomatis sorotan pun langsung mengarah kepada sang Menteri Kominfo. Pak Menteri yang biasanya tampil tenang dan penuh percaya diri, kini wajahnya mulai terlihat sedikit kusut. Kak lihat loh, banyak pihak mendesaknya untuk mundur, mengingat gawatnya masalah yang terjadi loh. Iya toh? Tapi ya seperti biasa, seperti drama-drama klasik, ada plot twist yang membuat kita semua terkejut-kejut. Ketika desakan dan tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang semakin kuat mendesak Menteri Kominfo buat mundur. Tiba-tiba Pak Bedunduk muncul kabar bahwa yang mengundurkan diri bukan Pak Menteri, tapi malah dirjennya di Kominfo. Waduh, lah ini kan yang membuat penonton kecewa. Ya, semua tahu dalam setiap drama selalu ada tokoh yang harus dijadikan kambing hitam. Nah, dalam hal ini Pak Dirjen lah yang apes. Kasihan sekali beliau. Ya, mungkin loh ya, tadinya ibaratnya sedang santai minum kopi di pagi hari, tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya dijadikan tumbal. Coba bayangkan perasaan Pak Dirjen saat itu gimana gitu ya. Pagi-pagi buta, beliau baru saja menikmati secangkir kopi hangat sambil memandangi burung-burung yang sedang berkisah di halaman rumahnya. Tiba-tiba ada telepon dari atasannya. Mbak Dala, Pak, Anda harus mengundurkan diri demi kebaikan bersama. Mungkin kopi yang tadinya nikmat langsung terasa hambar, pahit banget. Ya, Jan. Ya, drama ini semakin lucu ketika membayangkan betapa rumitnya birokrasi di Indonesia ini. Ya, begitu banyak tangan yang terlibat dalam proyek-proyek besar seperti PDN ini. Tapi, nah ini, ketika masalah muncul, selalu saja ada yang harus menanggung beban. Dan itu entah kenapa, orang itu selalu bukan yang berada di puncak kekuasaan loh. Piye gue? Heran aku jane Yohan. Dan herannya lagi loh ya, Pak Menteri pun tetap berusaha mempertahankan posisinya dengan segala cara. Dalam setiap konferensi pers loh ya, beliau tampil dengan penuh karisma, berusaha meyakinkan publik bahwa masalah ini akan segera diatasi. Padahal
Di balik layar mungkin beliau juga pusing tujuh keliling mencari solusi. Tapi ya namanya juga politik, harus tetap tampil tenang, meyakinkan dan menguasai. Iya toh? Ya, wes. Publik pun menonton drama ini dengan penuh antusiasme. Seperti menonton sinetron favorit loh. Setiap episode baru selalu dinanti-nantikan. Akankah ada tokoh baru yang muncul? Siapa lagi yang akan menjadi korban berikutnya? Gitu loh. Semua itu menjadi hiburan tersendiri di tengah segala kesibukan dan masalah-masalah sehari-hari, ya toh. Namun di balik semua kelucuan ini dan kekacauan ini loh ya, kita juga harus tetap berpikir kritis. Mengapa PDN bisa diretas? Iya toh, kita harus kritis. Apakah sistem keamanannya memang seburuk itu? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi loh. Mosok dibaleni meneh di masa yang akan datang, jangan sampai. Dan jangan sampai ada lagi Pak Dirjen yang lain yang harus menjadi tumbal politik. Kasihan, sakit. Saat ini ya, sebagai rakyat biasa nih kayak emak ini, hanya bisa tertawa getir. Bukan karena kita senang loh melihat orang lain susah, tapi karena kita melihat bagaimana drama politik ini loh, ini selalu berulang. Dan dari waktu ke waktu mengono-ngono kuwi wae nganti iso dijedek. Selama ada tokoh yang menjadi kambing hitam, selalu ada yang harus berkorban demi menyelamatkan yang lain. Wes tak titeni. Seperti menonton episode sinetron itu loh ya, yang sudah bisa kita tebak jalan ceritanya, kita sudah bisa tebak nanti endingnya gimana. Nih ya tetap didelok, tetap saja ditonton sampai selesai. Dan bagi Pak Dirjen yang Malang itu, semoga beliau bisa segera move on dan menemukan tempat yang lebih tenang untuk menikmati kopinya. Mungkin saja ada hikmah di balik semua ini, dan siapa tahu beliau bisa menulis buku bestseller tentang pengalamannya. Judulnya mungkin begini nih, Saya Dirjen yang Jadi Tumbal, Kisah di Balik Layar Kominfo. Waduh. Ya mau gimana lagi, kita nikmati saja drama ini sambil berharap semoga ke depan tidak ada lagi drama-drama serupa. Dan semoga Pak Menteri dan seluruh jajaran Kominfo bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, agar ke depan kita bisa melihat lebih banyak proyek yang sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jan Indonesia, engkau memang tak pernah kehabisan cerita.